Selamat pagi. Hari ini adalah Senin, 7 Juli tahun 2025. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 hingga 22 yang demikian. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara." Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan, yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret, yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku, memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, "Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku." Jawabku, "Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain dan yang memasukkan mereka yang percaya kepada MU ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus, saksi MU itu, ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, "Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain."
Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup." Tema yang akan kita renungkan adalah menyaksikan yang dialami. Kesaksian yang paling akurat dan dapat dipercaya adalah apa yang benar-benar dialami oleh orang yang bersaksi. Ketika Rasul Paulus dihasut oleh orang-orang Yahudi dan diberi izin untuk berbicara kepada mereka, dia mulai memberikan kesaksiannya. Paulus menceritakan tentang asal-usulnya, bahwa dia adalah orang Yahudi yang lahir dan dibesarkan di Tarsus. Dia dididik oleh Gamaliel dalam hukum Taurat dan bekerja dengan giat bagi Allah. Paulus juga menceritakan bagaimana dia menganiaya orang-orang percaya di ayat 4-5 dan bagaimana Tuhan Yesus sendiri berbicara kepadanya di ayat 6-10. Paulus menyaksikan titik balik kehidupannya. Dia dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi atas apa yang dia lihat dan dengar kepada semua orang. Untuk panggilan itu, dia dibaptis dan disucikan di dalam nama Tuhan di ayat 14-16. Bahkan panggilan tersebut tidak hanya sekali. Ketika dia berdoa di dalam bait Allah, Tuhan kembali memberinya perintah untuk bersaksi, bahkan mengutusnya untuk pergi jauh, yaitu kepada bangsa-bangsa lain di ayat 17-21. Perjalanan iman Paulus memang tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi sebagai risiko dari perintah Tuhan. Bahkan setelah dia bersaksi, dia kembali dicerca oleh banyak orang di ayat 22. Namun apa yang dialaminya adalah cara Tuhan untuk memperlengkapi kesaksiannya kepada setiap orang yang mempertanyakannya. Terlepas dari apakah kesaksian itu akan diterima atau ditolak, Paulus tetap dipanggil untuk bersaksi. Dalam kehidupan kita orang beriman, ada banyak juga hal menyakitkan yang kita rasakan. Namun itu adalah bagian dari cara Tuhan membentuk dan memperlengkapi kita, hingga akhirnya kita memiliki kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menyaksikan bukan apa yang kita dengar dari orang lain, tetapi apa yang kita alami sendiri berdasarkan pengalaman pribadi hidup kita. Kita bersaksi bukan sekedar ikut-ikutan, tapi karena untuk itulah kita mengenal kehendak Tuhan dan menerima panggilan darinya. Apa yang kita alami, biarlah itu menjadi alat kita untuk bersaksi hari ini, esok, dan seterusnya. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih. Di pagi ini, Engkau menyapa kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Bukan karena kata orang, tapi kami mengalami Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menemukan-Mu dalam setiap apa yang kami pikirkan, kami katakan, dan kami lakukan. Biarlah kehendak dan panggilan-Mu Tuhan boleh menyatu dalam diri kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.